Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jai Krishna, NIM E2A019146, Prodi S1 Manajemen, kelas A3 reguler semester 4. Video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Pada video ini, saya akan menjelaskan dua materi mengenai 1. Praktek ekonomi yang seharusnya tidak terjadi di tengah masyarakat dikarenakan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, perilaku atau kebiasaan orang lain yang dapat dijumpai di lingkungan sekitar, di mana hal tersebut tidak seharusnya dilakukan pada bulan Ramadan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu praktek ekonomi yang seharusnya tidak terjadi di tengah masyarakat dikarenakan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pada materi ini, saya mengambil contoh KPR, kredit pemilikan rumah. KPR atau yang sering disebut kredit pemilikan rumah adalah kredit yang diberikan bank atau lembaga pembiayaan kepada nasabah untuk membeli rumah dari pihak developer. Pihak dalam KPR ada 3, yaitu pertama pembeli atau nasabah, yang kedua developer, dan yang ketiga bank atau lembaga pembiayaan. Kebutuhan rumah tempat tinggal memang tak bisa dianggap sepele. Kondisi ini yang memancing developer berlomba-lomba menawarkan solusi dengan iming-iming hadiah, cashback, hingga bunga cicilan ringan. Bagi yang bersabar, masih bisa menahan diri untuk tidak terlibat dari cicilan KPR. Namun, tidak sedikit yang memaksakan diri untuk mempunyai rumah sendiri, meski harus bersentuhan dengan KPR. Bagi non-muslim, mungkin bukan masalah secara agama, tapi bagi kita sebagai muslim sudah seharusnya mengetahui hukum KPR menurut Islam agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan karena ketidaktahuan. Mekanisme KPR pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama, nasabah atau pembeli membayar DP kepada developer, misalnya 20% dari harga rumah, setelah pembeli memenuhi syarat-syarat administratif seperti KTP, KK, slip gaji, dan lain-lain. Yang kedua, nasabah mengajukan kredit pinjaman senilai 80% dari harga rumah kepada bank atau lembaga pembiayaan. Yang ketiga, nasabah melunasi pinjaman tersebut kepada bank secara angsuran disertai bunga. Yang keempat, nasabah menjadikan rumah yang dibeli sebagai jaminan. Jika nasabah melakukan wan prestasi atau cedera janji seperti terlambat membayar angsuran, maka bank tersebut akan mengenakan denda. KPR hukumnya haram menurut syariah Islam karena 3 alasan berikut. Yang pertama, karena dalam KPR terjadi riba dalam muamalah antara nasabah dengan bank, padahal Islam telah mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbatuhu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu masallaf wa amruhu ila Allah wa man adafa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang yang memakan riba
tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Riba tersebut berupa bunga atas pokok utang yang dipungut bank dari nasabah. Para ulama telah sepakat bahwa setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad utang adalah riba, yang hukumnya haram. Imam Ibnul Munzir berkata, para ulama telah sepakat bahwa pemberi jaminan jika mensyaratkan kepada penerima pinjaman 1/10 dari nilai pinjaman sebagai tambahan atau hadiah, lalu dia memberikan pinjaman dengan ketentuan tersebut, maka pengambilan tambahan atas pinjaman itu adalah riba. Ibnul Munzir Al-Ijma halaman 109. Yang kedua, karena dalam KPR nasabah menjadikan barang yang dibeli yaitu rumah sebagai jaminan. Menjaminkan barang objek jual beli secara syariah tidak diperbolehkan. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dikutip Ibnu Qudamah. Jika dua orang berjual beli dengan syarat menjadikan barang yang dibeli sebagai jaminan atas harganya, maka jual belinya tidak sah. Ini dikatakan Ibnu Hamid dan juga pendapat Syafi'i, sebab barang yang dibeli ketika disyaratkan menjadi jaminan berarti itu belum menjadi milik pembeli. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, tidak sah jual beli dengan syarat menjaminkan barang yang dibeli. Imam Ibnu Hazm berkata, tidak boleh menjual suatu barang dengan syarat menjadikan barang itu sebagai jaminan atas harganya. Kalau jual beli sudah terlanjur, harus dibatalkan. Lalu yang ketiga, karena dalam KPR biasanya ada denda dari bank jika nasabah melakukan wan prestasi atau cedera janji terhadap perjanjian kredit, misalnya denda kepada nasabah yang menunggak pembayaran angsuran per bulan, atau denda kepada nasabah yang melunasi sisa angsuran lebih awal dari waktu yang seharusnya. Kedua macam denda tersebut hakikatnya adalah riba yang diharamkan Islam, karena ia merupakan tambahan yang disyaratkan atas pokok utang. Kesimpulannya, KPR hukumnya haram dalam syariah Islam. Pihak yang melakukan keharaman ini adalah nasabah dan bank yang secara langsung terlibat dalam riba. Pihak developer walau tak terlibat langsung namun turut berdosa karena menjadi perantara bagi terjadinya riba. Kaidah fikih dalam masalah ini menyebutkan al-wasilah ilal haram. Setiap wasilah atau perantaraan menuju kepada yang haram hukumnya haram juga. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu perilaku atau kebiasaan orang lain yang dapat dijumpai di lingkungan sekitar, di mana hal tersebut tidak seharusnya dilakukan pada bulan Ramadan. Pada materi ini, saya mengambil contoh orang yang suka bergosip atau bergibah pada bulan Ramadan. Sebelum masuk ke materi, silahkan simak video berikut ini. Apaan tuh? Gue punya gosip apa? Si Anggi sama si Bale pacaran. Masa sih? Iya. Terus si Anggi masa jalan sama siapa? Joshua. Sumpah deh. Parah banget ini. Ya Allah, kenapa sih? Ingat apa nih? Bulan apa coba? Bulan Mei. Bulan puasa. Ini nih si Tari yang bikin gosip. Emang gosip apa aja? Gimana dia mah? Gila sih. Oh iya, udah.
Pada video tersebut memperlihatkan sekumpulan perempuan yang sedang bergibah atau bergosip di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada begitu banyak hal yang sebaiknya dihindari agar tidak menggugurkan pahala puasa. Salah satunya adalah bergosip atau gibah. Gibah alias gosip adalah membicarakan aib orang lain. Hal ini sangat diharamkan bagi seseorang yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dosa orang yang tengah digunjing akan habis karena berpindah kepada orang yang melakukan gibah itu sendiri. Jadi, hukum gibah di bulan puasa adalah haram dan akan berdampak pada hangusnya pahala puasa. Lapar dan haus yang kita rasakan dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari tidak bernilai apa-apa di mata Allah. Gibah dilarang karena gibah merupakan perbuatan tercela yang dilakukan dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Bahkan hal yang benar pun akan disalahkan dan menyebarkan aib tersebut. Jika di hari-hari biasa saja dilarang untuk melakukan gibah, apalagi ketika bulan puasa. Hal ini tak lain karena tujuan puasa sendiri juga untuk mencegah diri agar tidak mengikuti hawa nafsu dan melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu, gibah di bulan puasa sangat dilarang. Begitu juga di hari-hari yang lain. Karena ketika gibah, orang yang melakukannya seakan-akan memakan daging pihak yang digibah. Untuk menghindari hal seperti itu, sebaiknya dengan memperbanyak ibadah di bulan puasa seperti tadarus Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Jika diri kita sudah disibukkan dengan berbagai hal yang mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah kita pun akan lupa dengan hal-hal semacam itu yang tidak ada artinya sama sekali. Tanggapan saya terhadap perilaku atau kebiasaan orang yang suka bergosip atau gibah yaitu, pada bulan Ramadan yang suci ini tidak luput dari kesalahan. Masih ada saja yang melakukan sesuatu yang tidak baik di bulan yang penuh berkah ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, sebaiknya sebagai seorang muslim dalam keadaan puasa pada bulan Ramadan ini, kita bisa menjalankannya dengan baik dan dapat menjaga perilaku untuk tidak melakukan atau melaksanakan larangan-larangan yang tidak diperbolehkan pada bulan Ramadan yang suci ini. Sebenarnya dalam agama Islam sendiri terdapat kafarat yang dimana untuk dibebankan kepada muslim yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib baginya menjalankan kafarat agar kesalahan yang diperbuat mendapat ampunan dari Allah. Kita sebagai umat muslim lebih baik dapat memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini dengan menjalankan puasa dengan baik untuk mendekatkan kepada Allah, dengan memperbaiki sikap atau kebiasaan yang tidak baik dari diri kita sendiri agar dapat terjauh dari dosa. Dan pada intinya kita harus menghindari perbuatan yang mengarah pada kemaksiatan. Perlu untuk menutup mulut kita, artinya usahakan untuk tidak banyak berbicara sehingga tidak berpotensi melukai hati orang lain, membicarakan orang lain atau bergibah. Ingatlah bahwa hal tersebut termasuk berbagai perbuatan yang tidak baik. Melihat kemaksiatan, pergaulan bebas, dan lain-lain itu yang akan rawan membuat puasa kita tidak memiliki keutamaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.